Khatib ingin mengajak merenungkan manusia-manusia yang dimuliakan oleh Allah. Minimal yang akan kami sampaikan yaitu ada 5 poin. Yang pertama, orang yang bersama Al-Quran yaitu dipilih oleh Allah dan Rasulnya sebagai manusia yang terbaik. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadahnya, Allah ampuni segala dosanya, dan Allah jadikan kuburnya salah satu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyat shalihah. Al-Fatihah. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ulaika humul mu'minuna al-haqqa. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Jamaah salat Jumat, semoga Allah muliakan. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada detik ini kita masih diberikan berbagai limpahan karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tak terhingga. Saking banyaknya nikmat-nikmat tersebut sehingga kita tidak bisa menghitungnya. Seperti yang dikutip dalam surat An-Nahl ayat 18. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, la tuhsuha, tidak bisa menghitungnya dengan alat secanggih apapun. Innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, salat dan salam semoga tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun kita dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah. Jamaah sekalian, sebagai khatib ingin mengingatkan diri khatib sendiri khususnya serta para jamaah semuanya, marilah kita tingkatkan takwa kita dengan takwa yang sebenar-benarnya, yaitu meninggalkan larangannya dan menjalankan perintahnya. Karena takwa tersebut merupakan sebaik-baiknya bekal kita di dunia menuju akhirat. Seperti yang tercantum dalam surat Al-Baqarah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah takwa, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Selain takwa sebagai bekal untuk menuju ke akhirat, takwa tersebut juga sebagai solusi buat kita hidup di dunia ini. Karena kita di dunia ini tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Namun dengan berbekal takwa tersebut, insya Allah semua masalah akan selesai dengan takwa tersebut. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, dan akan diberikan jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki yang enggak disangka-sangka. Rezeki bukan hanya berbentuk materi,
tapi rezeki juga bisa berupa non-materi. Rasa bahagia keluarga, rasa sehat, rasa senang, itu juga rezeki yang tidak kalah nilainya dengan rezeki-rezeki yang bersifat materi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini khatib ingin mengajak merenungkan manusia-manusia yang dimuliakan oleh Allah. Minimal yang akan kami sampaikan yaitu ada 5 poin. Yang pertama, orang yang bersama Al-Quran yaitu dipilih oleh Allah dan Rasulnya sebagai manusia yang terbaik. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Yang kedua, manusia yang akan dimuliakan dengan Al-Qur'an yaitu Al-Qur'an akan memberikan syafaat nanti di yaumil kiamah bagi orang yang membacanya. Seperti yang tercantum dalam hadis riwayat Muslim. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati safi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an karena pada hari kiamat ia akan datang sebagai syafaat bagi para pembacanya. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, orang yang dimuliakan oleh Allah dengan Al-Quran, yaitu bahwa Al-Quran itu adalah sebaik-baiknya ibadah. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Afdalul ibadati ummati qiraatul Qur'an. Sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Qur'an. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya yang keempat, yaitu orang yang membaca Al-Quran akan diangkat, akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Innallaha, sesungguhnya Allah, yarfa'u, akan mengangkat bihadzal kitab, dengan ini Al-Qur'an, aqwaman, yaitu beberapa kaum, wa yad'u bihi akharin, dan akan menghinakan, akan menyengsarakan manusia tersebut dengan Al-Quran pula. Kalau kita lihat di media sosial, banyak orang yang dimuliakan dengan Al-Quran. Seperti para qori, para hafidhoh, itu semuanya itu orang-orang yang dimuliakan dengan Al-Quran. Namun juga tidak sedikit
orang-orang yang karena menghina Al-Quran dihinakan, disengsarakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di dunia. Berkaitan dengan yang dimuliakan ini, pada zaman Khalifah Umar bin Khattab ada seorang yang bernama Ibnu Abjah. Beliau itu bekas sebagai budak, namun dipercaya untuk mengurusi suatu penduduk di daerah Al-Wadi. Seorang budak diamanai untuk mengurus penduduk di Al-Wadi. Alasannya apa? Alasannya cuma dua. Satu, Ibnu Abjah ini yaitu seorang yang ahli Al-Quran dan seorang yang ahli ilmu faraid. Jadi inilah manusia yang dimuliakan oleh Allah dengan Al-Quran, yaitu seorang budak, mantan budak. Kemudian yang kelima, dengan Al-Quran tersebut itu kita akan mendapatkan banyak sekali pahala. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun. Wal hasanatu bi asri amsalihha. La aqulu alif lamin harfun, walakin alif harfun, walam harfun, wamin harfun. Artinya, siapa saja yang membaca satu huruf dari kitabullah, yaitu Al-Quran, maka dia akan mendapat satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Untuk itu mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini kita bisa meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Apalagi para jamaah sekalian, sekarang itu banyak sekali fasilitas-fasilitas, metode yang mempermudah kita untuk memahami Al-Quran. Enggak kayak zaman dulu. Sekarang banyak sekali metode-metode untuk mempermudah kita memahami Al-Quran. Tadi di awal pembukaan saya sebutkan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Innamal mu'minu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Kenapa bergetar hatinya? Karena mereka tahu persis siapa Allah. Allah itu segala-galanya. Kita pinter, Allah lebih pintar. Kita kuat, Allah lebih kuat. Kita kaya, Allah lebih kaya daripada kita. Kita berkuasa,
Allah lebih berkuasa daripada manusia. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Maka untuk itu, mumpung masih ada kesempatan, kapan lagi kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran? Kita baca Al-Quran, tadi satu huruf, satu kebaikan. Satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Dan insya Allah kita dawamkan. Habis sehari 1 lembar, 2 lembar, kita dawamkan. Mudah-mudahan menjadi wasilah buat kita nanti di yaumil qiyamah, Al-Quran memberi syafaat kepada kita semua. Demikian khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana dunubana wa dunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sufufakum fa inna tasfiyatas shaf min tamamis shalah. Allahu Akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم إن كنتم صادقين وإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت ويقول يا ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما كانوا يعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.